Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syukran lillah, sholatan wa salaman daiman ala mutalazimani Rasulillah, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Asatidz wal Asatidah MI Muawanah Dukuh Mormojotun Jombang beserta Ibu Kepala Madrasah Ibtidaiyah Muawanah. Nah, tak lupa kepada anak-anakku semuanya dan khususnya di kelas 5 dan Bapak Ibu wali murid yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan video pembelajaran daring ya di kelas 5 khususnya MI Muawanah Dukuh Mormojotun Jombang. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan tetap untuk rajin berolahraga, dan ketika keluar rumah untuk selalu mengenakan masker ya, seperti itu. Semoga suasana seperti ini segera cepat pulih kembali. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Khotib akan menyampaikan materi tematik ya, tema 1 ya. Untuk kehadiran hari ini, apakah kalian sudah daftar hadir melalui link Google Form? Nah, saya harapkan sudah semuanya. Jangan lupa untuk klik 1 kali di Google Form yang link sudah saya kirim di grup WhatsApp ya. Seperti itu anak-anak. Baik anak-anakku semuanya, hari ini kita akan mempelajari tentang kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Muatan pelajaran yang pertama adalah maksud saya adalah ilmu pengetahuan alam. Nah, untuk kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi adalah 3.2 untuk kompetensi dasar. Kemudian yang berbunyi menjelaskan organ pernafasan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pernafasan manusia. Kemudian di KD 4.2 adalah membuat model sederhana organ pernafasan manusia. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensi adalah setelah melakukan pengamatan peserta didik mampu mengidentifikasi alat pernafasan hewan di lingkungan sekitar. Dan nomor 2 adalah setelah mengidentifikasi peserta didik mampu menyampaikan hasil analisis mereka dan membuat kesimpulan dari beberapa alat pernafasan hewan yang diamati. Nah, pastinya di rumah banyak sekali hewan-hewan yang ada di sekitar rumah kalian ya. Nanti kita akan belajar lebih lanjut lagi. Kemudian untuk muatan pelajaran yang kedua adalah bahasa Indonesia. Terlihat di slide ya anak-anakku semuanya. Diperhatikan untuk kompetensi dasar di bahasa Indonesia nomor pertama adalah 3.2. Yang akan kita pelajari adalah mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kemudian kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, itu adalah termasuk kata tanya. Kemudian KD nomor 2 adalah 4.2, yaitu menyajikan hasil klasifikasi informasi yang didapat dari buku yang dikelompokkan dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Kemudian anak-anakku semuanya, indikator pencapaian kompetensi adalah yang pertama, setelah membaca teks, ya, peserta didik mampu membuat peta pikiran dengan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana. Itu yang ke-1. Kemudian yang kedua adalah setelah membaca, peserta didik mampu mempresentasikan informasi penting tersebut dengan kalimat efektif menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana. Nah, anak-anakku semuanya, itulah tadi tujuan pembelajaran atau indikator pencapaian kompetensi dan kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, pada slide berikutnya adalah materi pelajaran atau materi pembelajaran kita hari ini. Nah, telah kita lihat bersama-sama di slide pada gambar yang sudah tertera. Nah, ayo coba di situ tebak gambar hewan apa? Ayo, pasti kalian tahu ya. Sesuai dengan apa yang pernah kalian lihat di rumah kalian. Misalnya di gambar 1, gambar apa itu? Nah, itu adalah gambar burung. Nah, betul sekali ya. Aplaus untuk kalian semuanya. Kemudian yang kedua adalah gambar bebek. Ya, pasti ada ya di rumah kalian ya. Kemudian yang ketiga adalah apa anak-anak? Cacing. Betul sekali. Aplaus untuk kalian.
Kemudian berikutnya nomor 4 adalah gambar apa? Ikan. Nah, betul sekali, itu adalah gambar-gambar yang akan kita bahas pada pembelajaran hari ini ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, untuk berikutnya adalah materi dalam sistem pernafasan manusia. Bisa dilihat ya, pengertian bernafas adalah menghirup oksigen dari udara lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan. Nah, saat bernafas itu ada sistem pernafasan yang bisa bekerja karena kerjasama organ-organ di tubuh. Nah, itu adalah secara garis besar tentang pernafasan manusia. Karena hari ini adalah kita membahas tentang pernafasan manusia dan hewan. Kemudian pernafasan yang kedua adalah milik pernafasan hewan yang namanya burung yang telah kita lihat gambarnya tadi. Pernafasan burung ya di sini memiliki sistem pernafasan yang sama dengan mamalia, yaitu dengan paru-paru. Namun paru-paru burung berbeda dengan mamalia yang mengembang dan mengempis. Ukuran paru-paru anak-anak burung itu akan tetap sama saat bernafas. Paru-paru tersebut hanya digunakan ketika burung tidak terbang dan uniknya anak-anak, burung juga bernafas dengan pundi-pundi udara. Kemudian pundi-pundi udara adalah tempat menyimpan udara yang digunakan ketika burung terbang. Mengapa begitu? Ayo, ada yang tahu? Mengapa begitu? Karena burung memiliki paru-paru yang kecil sehingga membutuhkan alat pernafasan tambahan ketika ia terbang. Nah, dari sini kalian pasti tahu ya, untuk alat pernafasan yang digunakan oleh hewan yang namanya burung. Nah, kemudian adalah sistem pernafasan yang dimiliki oleh hewan yang namanya ikan. Ya, ikan. Ikan, sistem pernafasan ikan menggunakan insang ya, yang terletak di sisi kanan dan kiri kepala ikan. Saat bernafas, ikan membuka mulut ya dan menutup insangnya. Pada saat itu oksigen masuk lewat mulut menuju insang. Lalu oksigen tersebut diserap oleh pembuluh darah pada insang. Itu adalah materi untuk sistem pernafasan yang dimiliki oleh hewan yang namanya ikan. Nah, anak-anak ikuti terus ya. Materi berikutnya adalah sistem pernafasan hewan yang ketiga adalah cacing. Sistem pernafasan cacing menggunakan kulitnya. Yuk, hal ini sama dengan sistem pernafasan hewan amfibi ya. Cacing memiliki kulit yang basah karena hidup di dalam tanah. Permukaan kulit basah tersebutlah yang menyerap oksigen dan oksigen tersebut langsung menyatu dengan darah. Nah, ini adalah sistem pernafasan yang namanya hewan cacing. Kemudian anak-anak, berikutnya adalah materi untuk Mupel Bahasa Indonesia, di mana nanti ada materi bacaan yang kalian baca dan harus diklasifikasi atau dicari manakah yang termuat dalam sebuah aspek kata tanya tadi. Ada apa, kemudian di mana, kapan, kemudian siapa, kapan, dan bagaimana. Nah, dalam bacaan itu pasti tertera ya atau terkandung dari aspek yang ada dalam kata tanya. Seperti itu ya anak-anak ya. Kemudian, nah, untuk tugas hari ini setelah kita saya menyampaikan materi dari kedua muatan pelajaran tersebut. Nah, tugasnya anak-anak adalah yang pertama, amatilah alat pernafasan manusia dan hewan yang ada di rumah kalian seperti burung, bebek, ikan, dan cacing. Kemudian tuliskan dalam lembar kerja peserta diri yang sudah disediakan Pak Khotib melalui grup WhatsApp. Seperti itu ya anak-anak ya. Kemudian tugas yang kedua adalah milik muatan pelajaran bahasa Indonesia adalah carilah informasi dalam bacaan yang telah disediakan terkait dengan aspek kata tanya dalam bacaan tersebut. Nah, itu tadi adalah lembar tugas yang harus kalian kerjakan pada hari ini. Nah, untuk keterangan tugas adalah yang pertama, kerjakan kedua tugas tersebut dengan penuh tanggung jawab. Kemudian buatlah video pendek tentang simpulan alat pernafasan manusia dan hewan. Kemudian yang ketiga adalah kirim kepada guru melalui WhatsApp pribadi. Dan yang terakhir adalah foto hasil kerja analisis materi bacaan aspek kata tanya yang dimiliki oleh muatan pelajaran bahasa Indonesia.
Alhamdulillahirabbil alamin, untuk pelajaran hari ini sampai di sini ya anak-anakku ya. Semoga kalian sudah paham dan siap untuk mengerjakan materi pada hari ini. Apabila ada materi ataupun apa-apa yang perlu ditanyakan kepada Pak Guru, silakan langsung melalui grup WhatsApp yang sudah kita buat ya. Alhamdulillahirabbil alamin, kita tutup dengan bacaan penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai di sini, mohon maaf atas segala kekurangan. Ila liqa ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.